wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga, apa kabar? Kita kesibukannya setiap hari ngapain aja? Saya kan mahasiswa full time Mas di Iya, kampus. iya. Jadi ya Senin sampai Jumat kuliah biasa, Sabtu Minggu ya ada kegiatan olahraga gitu sama part time nge-mentoring beasiswa juga di platform sebelah seperti itu. Kan, wah, Mas Angga nih luar biasa sekali. Berarti salah satu putra bangsa yang sedang menuntut ilmu di luar ya, Mas ya? Ya, bahasa kami itu diaspora Mas bahasanya. Wah, Kalau berat bahasa banget diaspora diaspora. bahasa. Oh ya, ini Mas Angga nih buat para kolega MDN tuh sedang menimba ilmu di Thailand ya, Mas ya? Betul, betul Mas di Thailand. Studi S2 dengan mata kuliah Iya, tentang pembangunan desa dan kebijakan lingkungan ya, kalau nggak salah, Mas. iya, jurusan spesifiknya Master Rural Development Management Pembangunan Desa. Nah, Benar. kenapa Mas ngambil di Thailand? Apa di Indonesia nggak bisa atau tidak? Gimana nih lebih tepatnya? Ya, sebenarnya menarik juga sih, Mas. Soalnya ini sebenarnya kali kedua saya kuliah di sini. Karena tahun 2019 waktu saya S1 di Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Hmm, saya dapat kesempatan exchange gitu, hmm, dibiayain exchange untuk ke sini. Nah, pengalaman exchange ngerasa selama 1 semester 6 bulan hmm. ada ketertarikan sama pembangunan desa karena mata kuliah saya salah satu di exchange itu adalah kita dibawa ke desa di Thailand. Nah, banyak hal yang Hmm. menarik di desa Thailand itu, terutama dengan Tunggu dulu konsep Mas. dari ya S1-nya Mas. Mas apa dulu? S1 saya Governmental Studies, ilmu pemerintahan. Oh, oke, oke. Lanjut, lanjut Mas, Ya, lanjut. jadi ada menjerumus ke rural spatial and regional planning yang masuk Hmm, di rural development. Pengalaman exchange dibawa sama dosen. Di sini dosen tuh kita panggil Acan, profesornya tuh panggil Acan. Artinya Ya. dosen dibawa ke oh, desa. Dan di sana kita diajarkan banyak hal tentang konsep sufisiensi ekonomi dari Raja Thailand, Raja King Oh, Bhumibol, keren dong. King hmm, Rama. Ya, itu King Rama yang baru yang meninggal, sekarang kan yang menjadi raja kan anaknya gitu. Nah, hmm. konsep dia tuh sangat bagus banget dan saya merasa bahwasanya banyak hal yang luar biasa dari pembangunan desa di Thailand kayak gitu. Yang Secara bukan garis besar bersifat Mas. top down ya. Bukan top down ya, tapi bottom up. Jadi konsep mereka tuh berkecukupan. Jadi konsep pembangunan desa berkecukupan, kolaborasi yang benar-benar nyata kayak gitu, dan memang Hmm, hasilnya kelihatan. Kayak misalnya ada program namanya OTOP, One Tompon One Product, dan itu bukan hanya hmm, kelihatan di akar rumput, tetapi di mancanegara juga kelihatan seperti itu. Dan jadi yang terbaik juga di ASEAN, program One Tompon One Product. Tompon itu kayak desa. Jadi satu desa satu produk kayak gitu. Jadi kelihatan hmm. gitu. Dan juga di Bus- Indonesia, alasan kedua belum ada spesifik ke pembangunan desa jurusannya. Seperti itu untuk Oh ya? Sama sekali master. belum Karena ada kalau Mas. belum ada, Mas. Karena kebanyakan tuh Oh, kalau misalnya kami S1 ilmu pemerintahan, masuknya S2 ilmu politik lagi kayak gitu. UI, hmm, Unair, UB, bahkan kampus saya juga pasti master ilmu pemerintahan, master ilmu politik kayak gitu. UGM pun public hmm. policy, kebijakan publik kayak gitu. Ataupun spesifik di international relations sama resolusi konflik dan sebagainya kayak gitu. Jadi Ini saya ambil di sini. buat saya yang awam nih Mas ya. Kan di Indonesia berarti Iya. belum ada mata kuliahnya berarti ya. Jurusannya belum ada. Jurusannya belum ada. Itu Ya, belum belum ada spesifik. berhubungan nggak dengan dengan masalah pengembangan desa itu? Kan kalau misalnya lihat di Thailand ya buat saya yang awam ya, Iya, kayak produk-produk buah nih Mas. iya, Kan luar biasa banget tuh ya. Nah, sementara di Indonesia kan ya kita memang secara lahan luar biasa lebih banyak iya, ya. betul betul. Kalau varian kalau varian saya nggak tahu nih apakah lebih variasi atau Iya, gimana, tapi kalau misalnya kita anggaplah contoh apa ya, apa sih Durian mangga ya Bangkok. kalau nggak salah Mas ya. iya, mangga di Nah, sini mangga terkenal. benar ya, mangga kan? Iya, mangga. Nah, sementara di kita kan ada juga tuh beberapa varian mangga, tapi Iya. kalah pamor dari mangga Thailand. Nah, apakah itu berhubungan dengan ketersediaan si mata kuliah tadi, Mas? Sebenarnya Atau agak dalam hal itu penerapannya? sebenarnya lebih ke penerapan ke masyarakatnya sebenarnya. Itu yang sebenarnya kita tuh nggak banyak belajar. Maksudnya kita diproduksi di jurusan ini dan kita Hmm. bakal mengembangkan desa lebih lebih baik. Kalau saya melihat bahwasanya kita malah lebih banyak belajar di desa di sini. Karena di kelas saya itu kelas saya kan internasional program, jadi kami nggak ada mahasiswa Thailand mas di kelas kami. Justru nggak ada mahasiswa Thailand. Loh, kok bisa gitu? Yang ada saya dari Indonesia, teman Hmm. saya ada dari Myanmar, ada dari Vietnam, ada dari Cina, ada dari Uganda, ada dari Oh, Pacific Island Kiribati.
Karena program kami program internasional dan kami malah lebih banyak belajar tentang Thailandnya kayak gitu. Jadi Oh, agak-agak tricky emang. Dan memang kalau oke misalnya oke. ngomong tentang misalnya produk, misalnya kayak contoh mangga, Mhm. kita mungkin varian lebih banyak Indonesia, tetapi branding kita gitu yang agak saya rasa kurang. Di sini tuh ada produk namanya Mango Sticky Rice. Itu semua orang yang datang Thailand pasti tahu. Jadi jadi Mhm. jadi rasanya supply demand-nya tuh kerasa, Mas. Nggak kebanyakan Mhm. kayak kita kebanyakan mangga tapi nggak tahu gimana ngebuat mangga ini spesial dan memang punya nilai jual tinggi, Kak. Dan padahal Ya mangga itu ya. dari desa gitu. Nah, itu hal yang agak menarik sebenarnya kalau ngomongin tentang Iya produk benar dan juga ya Mas ya. distribusi. Iya, itu Kan mau Mas. nggak mau apa kebun mangga tuh di desa kan nggak mungkin di kota ya Mas ya. Nah, iya itu makanya itu Ya yang makanya kita makanya. ini juga yang Benar-benar. agak tricky Kok itunya. masih dia ke impress dengan isu ini, Mas? Bisa Ah, impress dengan gimana, Mas? isu ini? Bisa suka dengan isu Eh, ini? hmm, Setelah Mas menjalani studi sejauh ini, kondisi yang terjadi di Indonesia seperti apa? Apa yang menyebabkan desa-desa di Indonesia kurang diperhatikan? Apa ya kira-kira? Kalau dari sebenarnya kami kan sering juga diskusi di kelas tentang bagaimana pembangunan desa. Jadi kita bawa latar belakang negara kita dan kita eksplor bersama-sama kan karena kita berlatar belakang negara beda-beda. Nah, kalau kemarin yang sedikit saya sampaikan teman-teman memang tentang yang pertama tentang kolaborasi sudah pasti, sama yang kedua memang sudah sebenarnya banyak program yang udah bagus, mas. Contohnya, contohnya tentang satu desa dikasih dana desa itu loh, mas. Itu sebenarnya itu udah diterapkan sama sama Thailand lebih dulu, mas. Itu dalam Oh, di ketika tahun 2005 perdana menteri dari Thailand, perdana menteri Hmm. populer, perdana menteri Thaksin, yaitu Oh ya. memberikan kayak dana bantuan satu desa harus ada dana semacam dana bantuan itu dan itu baru diterapkan di kita ketika masanya Pak Jokowi atau Pak SBY kemarin tuh kalau nggak salah. Hmm. Nah itu Ini masih dan masih berjalan Mas programnya belum? ya ini masih berjalan tapi dengan mekanisme yang agak sedikit berbeda kayak gitu Oh, ha, ha. karena mereka mungkin ada sedikit kayak long term planning gitu dan sebagainya mungkin saya kurang kurang belum terlalu apa dalam mempelajarinya juga. Hmm. Memang kalau dari situ memang karena kita baru mulai ya Kementerian PDTT itu kan baru juga yang Kementerian Pembangunan Desa juga tuh baru. Ya, memang melihat dari hal itu kolaborasi masih belum berjalan dan juga yang Hmm. menarik juga mungkin karena landasan hukumnya itu masih mengandalkan kementerian dan juga di akar rumput tuh belum benar-benar aktif gitu loh mas dan juga Hmm. di mana juga korupsi-korupsi dan sebagainya gitu itu yang memang agak korupsi. kita sayangkan kan Korupsi. karena memang kan apa monitoring evaluasinya memang itu agak-agak sulit mas dengan dana 1 miliar per satu desa itu kan wah siapa kepala desa yang nggak terlibat jadi sekarang kan kalau kita ngeliat juga tuh sekarang yang famous tuh atau lagi vibes tuh bukan hanya pemilihan kepala daerah, kepilihan kepala desa juga sekarang itu sudah sangat kompetitif karena ada hal itu juga sebenarnya yang menarik. Iya Oh Oh, gitu. iya benar Mas. Kenapa banyak sekarang tuh desa-desa tuh poster-poster kepala desa padahal sebenarnya dulu tuh fenomena itu sebenarnya masih jarang mas. Ya karena Iya hal itu benar. juga. Dan memang itu agak agak kurangnya di mana monitoring evaluasi desa itu. Dana itu yang harus sebenarnya bisa di. Dan juga selain itu dari faktor penggunaan dana, alokasi dana. Walaupun memang banyak dari desa kita tuh secara infrastruktur atau fasilitas tuh masih kurang. Tapi kemarin kan alangkah baiknya jangan berfokus di infrastruktur, tapi di human resource-nya juga. Nah, iya, di iya. mata kuliah saya itu kita ada belajar tentang manajemen human resource. Bagaimana kita apa resource yang paling berharga itu apa itu sebenarnya dinilai dari ini. Kalau kita belajar dari negara-negara lain ya Singapura dan sebagainya, human resource ya humannya bukan resource secara natural. Nah, kebanyakan negara maju itu kan karena human resource-nya bukan dari natural resource-nya dan itu yang jadi pertimbangan berat juga untuk pembangunan desa. Makanya kayak konsep-konsep community development, community rural Hmm. development itu mulai berkembang kan karena yang dipembangunkan itu bukan hanya desanya secara infrastruktur tapi human Kalau juga. menurut pendapat Mas gitu ya, si Ya Mas. human resource tadi tuh Indonesia tuh tertinggal jauh nggak atau udah ada perbaikan atau seperti apa nih analisa Mas nih? Eh, itu tergantung standar dari perspektif dari data mana ya Mas. Karena kan kalau misalnya kita pakai data, misalnya data PISA, pakai data literasi, pasti data yang berbeda. Data pembangunan Hmm. ini pasti data yang berbeda. Cuma memang eh, ya Ya masih ambil satu yang itu ambil satu standar yang berasa Mas bisa share sama kita nih. Kalau aku kan awam nih, jadi wah eh, standarnya mau pakai yang mana nih? eh, Ya kalau silakan kalau Mas. standar yang biasa kami ini sih Mas kayak kesejahteraan gitu, Hmm, hmm, kesejahteraan hmm. Nah gimana tuh Mas? well-being gitu kan. Nah, itu kan memang kalau ngeliat gitu sebenarnya tingkat ada tuh tolak ukur kebahagiaan Hmm, kebahagiaan oh.
Iya, iya. negara paling bahagia itu mana sebenarnya. Nah sebenarnya kalau ngelihat dari hal itu, Thailand itu sebenarnya kalau masyarakat miskin di desa kayak yang di Thailand tuh masyarakat tuh walaupun hidupnya berkecukupan tapi bahagia. Karena sebenarnya ada aspek lain, Mas. Pertama karena beberapa masyarakat yang di desa itu berkeyakinan bahwasanya apa yang raja mereka telah lakukan itu semaksimal mungkin dan mereka pasti bakal bahagia. Dan itu juga ada menjadi fenomena yang agak sedikit anomali sebenarnya yang muncul ketika 2020 kalau nggak 2019 Jakarta. Padahal Yogyakarta tuh secara pendapatan ekonomi itu atau salary per bulannya itu sangat Nggak bisa. rendah kan Wih, dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Ya, karena memang ada hal-hal yang karena kan selama ini kan penilaian untuk negara tingkat bahagia kan dari GDP pendapatan apa dan iya, iya, sebagainya. iya. Dan sebenarnya itu nggak bisa menilai dari hal itu saja. Dan memang kalau dari situ kebanyakan kredit yang masih Dari raja. ya dipertanyakan. Iya. Oke, jadi kalau memang mau dibandingin sebenarnya saya nggak bisa bandingin secara jelasnya gimana sih, Mas. Cuma memang Iya. ada beberapa faktor yang mungkin Hmm. masyarakat di Thailand itu lebih bahagia walaupun memang rata-rata ada pendapatan yang lebih rendah gitu loh. Karena memang nggak bisa diukur dari GDP ataupun dari pendapatan masyarakatnya. Karena memang masyarakat di sini walaupun hidup karena yang konsep sufisiensi tadi itu loh, Mas. Konsep berkecukupan yang dipahamkan oleh raja kepada masyarakat sehingga itu sangat sangat membatin di masyarakat terutama untuk generasi-generasi yang masih terasa sama kebijakan dari King Bhumibol atau raja sebelumnya seperti itu. Berarti gaya hidupnya Mas ya? Jadi influence dari raja sebenarnya bukan hanya berupa otoritas bersifat pembuatan hukum dan kebijakan, tetapi memang bagaimana sentuhan dia ke masyarakat secara hati ke hati itu dapat. Apalagi Raja King Bhumibol atau King Vajiralongkorn yang membuat konsep itu. Itu terasa banget sampai sekarang. Bahkan walaupun sudah sangat berlalu, wah luar biasa Berarti kontribusi dia. Seperti itu. program dari si Raja aja itu memang benar sesuai ya berarti ya Mas? Iya, dan Dengan itu kondisi dan resource dari masyarakat pedesaan mereka di Thailand sendiri gitu ya, maksudnya. iya, itu yang kerasa banget memang di daerah desa, Mas, di daerah rural. Karena memang rajanya itu eh, sangat berbeda dengan five raja-raja sebelumnya di mana sangat menyentuh masyarakat desa, memfokuskan ke masyarakat desa. Bahkan masyarakat desa tuh nggak segan. Makanya memang dijuluki di sini tuh King Bhumibol itu kerajaan paling dicintai lah sama rakyatnya. Kayak gitu. Oh, ini kalau boleh tahu Itu di daerah sekitar Mas di sekarang itu penghasil ya apa tuh Mas? konten. Komoditas apa tuh? Nah, di Konken tuh Komoditasnya penghasil banyak, komoditas Mas. apa? Di Yang sini paling tuh komunitas cassava kayak ubi, sugarcane, aha. tebu seperti itu juga. Hmm. Durian juga ada beberapa daerah di Sisaket itu sangat populer juga. Jadi sebenarnya kalau kalau hasil pertanian sangat sangat melimpah sih, Mas. Kalau hasil pertanian. Dan itu kualitas ekspor semua berarti ya. Itu tergantung. Kalau ekspor ada pendekatan yang memang ekspor, ada yang enggak. Dan jagung karena memang eh, apalagi yang memang punya punya ada hubungan sama kampus karena mereka bakal ada training-training dan juga kayak networking dari kampus seperti itu. Hmm. Berarti Dan sangat memang kualitasnya terintegrasi semua ya semua hal-hal itu dari pemerintahnya, sumber daya masyarakatnya sendiri dan dari sektor universitas pendidikan gitu. iya. Bersinergi maksud Tapi saya Mas tapi ya. ya beberapa aspek bersinergi tapi beberapa aspek lainnya memang juga banyak kritik yang muncul itu dari Salah satunya, masyarakatnya sendiri. salah satunya. Eh, eh, Kalau di Thailand itu kan Mas, kalau di kita kan presiden itu sebagai kepala negara sama kepala pemerintahan. Ya, Nah, ya. kalau di sini kan kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Nah, untuk Hmm. case ini mudah-mudahan warga Thailand tidak mendengar dan tidak paham bahwasanya perdana menteri yang sekarang itu mereka tidak terlalu suka karena memang beberapa kebijakan dan berasal dari kalangan militer seperti itu. Dan memang Oh, dari beberapa kalangan militer pengalaman mereka, saya diskusi sama teman-teman Thailand itu, kalau dari kalangan militer yang menjadi perdana menteri pasti pendekatan dan kebijakan itu kadang kurang tepat. Dan itu Oh. masih tertutupi sama kebijakan-kebijakan yang lalu. Aspek-aspek hmm. positifnya tuh masih terpengaruhi sama yang lalu. Jadi masih kelihatan yang nggak lebih buruk lah seperti itu bahasa. Berarti Jadi banyak romantisme kebijakan Iya, yang masa iya. lalu ya Mas ya. iya itu Terus masih ada Mas, romantisme masa lalu kerasa banget sih Mas. Terutama dari Kingnya sama perdana menteri tadi.
Perdana Menteri yang sebelumnya. Itu masih keras itu. Gitu sih, Mas. Oke, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau mau sambil ngemil-ngemil kecoa kering, silakan Mbak ya. Saya taruh kulkas ya, Mas. Ah, saya masih nggak bisa ngebayang itu kecoa manis, manja, asam manisnya itu kayak apa rasanya. Oke, Mas, nih. Meski Mas masih studi kan ya, masih studi Oh iya, Mas. lanjutan S2, kan pasti Mas ini punya nih Ya. semacam ide pengembangan lah ya, ide untuk pengembangan potensi desa Hmm. di Indonesia agar desa-desa ini Ya. lebih bisa maksimal dalam pengembangan. Nah, kira-kira nih menurut pendapat Mas nih yang udah Ya. sedang melanjutkan S2 di Thailand ya, yang boleh dibilang Ya. mbahnya peningkatan potensi desa yang luar biasa. Seperti apa sih buat share sama kita nih, Mas? Oh ya, sebenarnya kalau aspeknya banyak sih, Mas. Maksudnya banyak sebenarnya yang bisa kita kita kembangkan di Indonesia kan, karena secara resources Indonesia tuh wah, banyak banget. Ah, Cuma mungkin memang yang perlu diperbaiki pertama tuh mengenai human resource-nya itu sendiri sih. Kalau kita belajar ini kan balik ya. tentang sistemnya itu sendiri ya, memang human resource itu yang paling pertama memang kita kita perbaiki kan. Maksudnya kita bukan perbaiki, kita kembangkan, bahasanya kita kembangkan. Mhm. Cuma kalau mengenai bicara tentang ide sendiri, saat ini kan saya kebetulan lagi ngerjain tentang tesis saya, Mas. Dan Hmm. fokusnya itu tentang ekoturism dan pembangunan desa berbasis dengan wisata. Nah, kayak gitu. Karena kalau kita ngomong wisata juga Oh, Indonesia iya. ya nggak kalah, Mas. Nggak kalah. Dan itu memang jadi Potensinya luar kekuatan biasa ya, Mas tersendiri ya. sebenarnya, jadi strength tersendiri untuk pembangunan desa. Iya, potensinya luar biasa, Mas. Kita mau ngomongin wisata desa di Indonesia itu mau yang bersifat eko, maksudnya lingkungan masuk, cultural juga ada di dalam situ, masyarakatnya juga kebetulan ramah memang, dan sebagainya itu jadi potensi yang kuat banget. Memang Bro, ide-ide itu jadi kekuatan tersendiri sebenarnya sekarang mulai dikembangkan juga. Iya, sebenarnya Mas. sangat Gimana, lengkap Mas? ya, Mas ya. Potensi itu bukan cukup, sangat lengkap sebenarnya. Iya, sebenarnya lengkap, Mas, sangat-sangat lengkap. Cuma memang ya, kolaborasi tadi harus diselaraskan lagi, kolaborasi diselaraskan dan juga ya kegiatan-kegiatan yang bersifat korupsi dan sebagainya itu kalau itu nggak ada itu wah kita bisa berkembang pesat sebenarnya dari dalam seperti itu. Dan sebenarnya masalah investasi dan sebagainya juga dukungan dari eksternal Hmm. itu jadi hal yang sebenarnya banyak yang bisa jadi potensi juga grant-grant yang bisa kita dapat juga sebenarnya dari situ. Hmm. Terutama misalnya kayak satu desa didukung sama private sector. Hmm. Private sector misalnya kayak satu case desa, ada namanya desa itu Desa Code di Yogyakarta. Jadi mereka tuh membuat ekoturism tapi di daerah kota. Kampung-kampung wisata tapi dekat daerah kota. Dan yang mereka kembangkan adalah bukan bukan wisata eko yang terkenal kayak di desa yang sangat alami dengan sejuk, tapi memang wisata-wisata ekosistem yang ada di kota, sungai-sungainya yang mereka berusaha ubah, yang awalnya masih penuh sampah mereka berusaha ubah, jadi ada bentuk literasi wisata tentang lingkungan juga di dalamnya. Itu Oh, namanya keren, Kampung keren, Code keren. Cokro Diningratan. Code Cokro Hmm. Diningratan di Jogja, kayak tahu, Mas, kalau di Sungai Code itu kan. Dan salah Ya, satu ya, ya. aktivis di situ namanya Pak Toto Pratopo, aktivis komunitas pemerhati Kali Code juga. Jadi sebenarnya literasi bisa masuk, tentang lingkungan bisa masuk, culture, wah masuk juga di dalamnya. Makanya private sector masuk dan juga yang salah satu kebijakan bagus juga yang mungkin bisa dicontoh sama pemerintah lain, karena di Jogja kan Pak Sultan tuh punya kekuatan yang besar gitu lah Iya, bahasanya, iya, iya. kayak gitu. Dan dia tuh punya kekuatan untuk memanggil semua private sector yang ada di Jogja, dan bahasanya kalau dari saya seperti ini yang diceritakan sama Pak Toto, kalian tinggal di Jogja, kalian dapat dapat berbagai macam benefit dari Hmm. Jogja dan masyarakat Jogja menjadi target pasarnya. Oke, kalian tetap harus timbal balik ke masyarakat Jogja. Jadi satu perusahaan, satu private sector harus bisa kontribusi di satu desa. Dan makanya itu. Jadi ada tuh salah satu CSR Bank BRI membantu kampung wisata Code berupa pembangunan fasilitas wisata di dalamnya dan juga pemberian training dan kontribusi untuk pemuda. Jadi ada kontribusi dan kolaborasi dalamnya. Di satu sisi juga pemerintah harus punya peran juga sebagai leading sector karena mereka yang punya Hmm. banyak banyak networking dan juga landasan-landasan hukum yang bisa menemani bahasanya gitu, menemani Hmm. memandu dalam perkembangan pembangunan desa itu sendiri, terutama dalam landasan pembangunan wisata kan, seperti itu.
Saya Itu. punya sedikit ide nakal nih Mas, dan nyeleneh. Nah, Menurut Mas gimana ya? gimana Mas? Kalau kita analogikan ya, kita Ya, Mas. persamakan dengan Thailand yang sebuah bentuk kerajaan dan Ya. dia ya terbukti menghasilkan ya khususnya dalam sektor apa tadi hasil kebun ya. Iya, hasil Ya, kebunnya, hasil ya. agriculture, hasil pertanian. Nah, apakah Indonesia perlu merubah bentuk negara menjadi sebuah empire dengan seperti Sunda Empire dengan lot rangganya gitu? Ini hanya ide nakal saja loh. Mungkin nggak? Eh, kalau dari saya sebenarnya sistem itu mau gimana pun itu sama aja sih Mas. Ya, Kalau tergantung dari saya rakyat dan ya mau pemerintahnya. mau presidensial, mau parliamentary dan sebagainya itu kalau dari kami mungkin anak pemerintahan tuh kami ngelihatnya sama aja. Cuma bagaimana tuh pendekatan-pendekatan yang memang urgent atau punya core di dalamnya, misalnya apa partisipasi itu harus utama, dan bagaimana proses pembangunannya itu set by set, dalam artian kalau dalam proses kolaborasi itu nggak hanya langsung kolaborasi tanpa ada bentuk kesepakatan agreement dan nggak ada interest antara kelompok dan sebagainya. Ketika memang indikator-indikator itu berjalan kan, good governance juga berjalan, dalam artian good governance bahwasanya transparansi, efektivitas, efisiensi dan sebagainya itu berjalan, saya rasa tanpa mengubah bentuk secara luaran, dalamnya itu core-core di dalam yang penting itu diperbaiki, dibangun lebih dulu, itu bisa lebih baik. Karena kan gimana? Berarti Mas tidak setuju dengan Nusantara Empire, nggak setuju nih? Sudah, saya kalau misalnya untuk tanpa kalau secara gagasan luar hanya segitu, saya nggak setuju. Tapi kalau misalnya ada dorongan lain yang mereka bisa berikan dalam bentuk, oh ini kepastian bahwasanya bentuknya sektornya gini, itu bisa kita bicarakan seperti itu. Jadi nggak hanya membawa gagasan luar, nggak bawa gagasan luar, tetapi gagasan dalam seperti itu. Ya berhubung yang S2-nya Mas, baiklah saya mengalah Mas. Saya tidak akan menggaungkan Nusantara Empire-nya. Silakan Mas, dilanjutkan. Mas ini punya Mas ya? Ya Mas. Volume Nusantara. Nah, Apa nih Mas? Apa nih? Ini volume ini apa sih Mas? Siapa yang menyebabkan Mas dan menggagasnya bersama teman-teman menggagas bentuknya forum ini? Oh iya, kemarin tuh tahun 2020 kami sama teman-teman, 2021 kami sama teman-teman berusaha untuk bangun satu komunitas. Sebenarnya basisnya cuma literasi. 2020 Mas. 2020. Ya, 2020. Itu kami berusaha untuk coba membangun satu komunitas literasi di mana, dan memang secara markas itu di bagian selama area Makassar. Selama area kayak area kumuh di Kota Makassar itu. Dan kami melihat banyak hal yang di daerah-daerah selama area itu yang ya kuranglah dalam hal literasi itu sendiri. Terutama juga daerah-daerah countryside yang dekat dengan sama kota. Daerah-daerah kota yang di bagian samping pesisirnya itu yang kurang diperhatikan seperti itu. Nah, jadi situ kami berusaha membangun ini secara platformnya, tetapi lebih ke gagasan utama dalamnya itu aksi langsung di lapangannya kayak gitu. Dan cuma memang kemarin untuk ini sendiri, karena banyak fenomena yang terjadi, saya dan teman saya ini, Dede Gunawan, ini ketua saya. Jadi yang membuat itu ada 3 orang, saya di Research dan Education, dan juga Dede, dan juga satu lagi Saipul yang bagian media kayak gitu. Jadi ini dari satu lingkungan universitas atau beda ini Mas? Kami ini satu SMA Mas. Jadi saya kan SMA saya di Makassar, dan kami ini anak rohis lah bahasanya. Jadi kami waktu di SMK 4 Makassar. Wih, kami luar biasa. Kami di rohis, jadi ada rohis namanya RPM, Remaja Pecinta Musola, kami di situ. Dan kami ketemu di situ dari kelas 1 sampai kelas 3, dan bahkan sampai sekarang masih berteman akrab, masih sering diskusi dan sebagainya di sini. Kami mikir-mikir, ini kita mau buat apa nih? Karena kami tuh sering banget didoktrin di rohis itu, ketika kalian lulus apa kontribusi kalian ke masyarakat? Itu yang paling besar. Dan kenapa? Dan alasan kenapa kami misalnya saya lebih terjun ke pemerintahan, dan Dede teman saya di UIN Alauddin Makassar lebih ke dakwah, dan teman saya yang di IPUL itu lebih ke media, karena kita punya ada visi yang itu tentang hal itu. Walaupun sampai sekarang kami belum bisa dapat bentuk idealnya kayak gimana, tapi paling tidak kami udah berharap bahwasanya ya kerjaan kami paling tidak di masa depan tuh punya kontribusi lah kayak gitu. Dan ini cuman ya bagian dari visionan kami lah. Ada satu ide bagus tadi Mas, Makassar Empire Mas.
Itu melahirkan Maksud gua orang lagi tua saya tuh, di Makassar. gua talo tuh. Saya dari Makassar. Saya di dom saya ini udah ada empire juga mas, namanya dom saya kan Pompanga. Jadi kami buat namanya empire Pompanga Empire. Itu di story sering itu story. Oh, Cuman untuk asik-asik aja. waduh. Jadi bikin empire tuh buat asik-asikan aja ya. Iya, sebenarnya untuk pendekatan pemuda kan itu asik-asikan aja tuh. Berarti Lotrangga tuh ada benernya dong ya. Dia kan bisa luar biasa saat kemarin itu. Bikin Sunda Empire. Tapi Berarti dia menarik itu asik-asikan mas. juga ya. Saya suka sama ininya. Suka Oke, apanya mas? sama siapa pendirinya? Lotrangga. Ya, Lotrangga itu mirip-mirip nama saya lagi. Lotrangga. Jangan-jangan ada saudara. Ya, kayaknya sih mas, coba jauh ini. Kan sama-sama dari Nabi Adam ya. Jauh banget. Kejauhan mas. Aduh. Ada satu lagi ya. Jadi cukup seru nih ya ngobrolin tadi tentang forum litera nih. Nah, sekarang berikutnya nih Mas tentang mimpi.idn. IDN. Nah, platform apa sih sebenarnya nih dan apa Nah, yang Mas ingin coba sampaikan dengan adanya platform seperti ini? Silakan, Mas. sebenarnya karena ini bersifatnya lebih untuk ini ya Mas. Pertama kita kan ini yang bentuk itu senior-senior saya di Thailand. Mereka buat platform ini untuk jadikan Oh, ini di Thailand, Mas. iya, yang dirikan itu di Thailand Mas. Jadi kami beberapa senior saya baru masuk di platform ini. Dan memang ini target pasarnya adalah mahasiswa calon-calon kayak pemuda-pemudi Indonesia mau daftar atau mau kuliah dengan beasiswa di Thailand. Jadi kita berusaha dengan mendampingi memberikan mentoring beasiswa, pembelajaran Khusus di Thailand sama atau untuk bisa bahasa untuk Thailand. yang lain negara lain, Mas? Fokus dari kami khusus di Thailand, Mas. Oh, ya, Untuk di Thailand ya. Jadi pasar kami itu emang untuk khusus di Thailand karena sebenarnya kalau mau lihat beasiswa Thailand banyak juga, Mas. Walaupun memang masih belum sepopuler kayak di Korea, Jepang atau di Europe, Amerika dan sebagainya. Tapi ini Iya bisa ya, jadi benar ini. salah satu tempat yang pertama dekat dan juga dari segi ranking beberapa kampus lebih tinggi daripada di Indonesia. Kalau kita lihat dari 10 besar kan, ya pasti yang pertama tuh dari Singapura, Malaysia, nanti ada dari Chulalongkorn, Mahidol tuh yang dari Thailand seperti itu. Walaupun memang ada beberapa kampus yang lebih tinggi, tetapi culture dan juga international exposure-nya yang mungkin lebih kerasa dibandingkan ketika kita kuliah di Indonesia seperti dan mungkin survive-nya itu kemandirian survive dan tekanan dan sebagainya itu yang agak sedikit berbeda. Dan itu yang coba kita fasilitasi di sini, Mas. Dan beasiswa khusus beasiswa. Oh ya. Itu menurut pengalaman Mas nih yang untuk para kolega MDN nih yang bisa Mas promosikan untuk kuliah di Thailand, enaknya apa, nggak enaknya apa, Mas? Sebenarnya kalau enaknya tuh sedikit insight aja. Dari nggak enak dulu, Mas. Dari nggak enak dulu ya, nggak enak. Dari nggak enaknya yang pertama ya culture-nya yang agak beda, Mas. Kayak gitu kan. Di sini kan bisa dibilang lebih bebas, maksudnya gitu kan. Kalau di Indonesia kita ada beberapa aturan-aturan yang mungkin yang masih bisa memberikan bukan batasan sih, menggait pemuda-pemudinya biar lebih tidak berseliweran dan sebagainya. Nah, kalau di sini kan tidak ada kayak semacam aturan yang mengikat sedemikian rupa. Jadi kita harus bisa membawa diri, menjaga lingkungan. Dalam artian menjaga lingkungan bukan nggak membuang sampah sembarangan, tapi bagaimana membangun diri kita ya nggak mencemarkan nama Indonesia, orang Indonesia dan sebagainya seperti itu. Karena kan kita bawa sebagai kayak ambasador juga kan di sini, nggak bisa sembarang kayak mengikuti budaya tanpa tahu bagaimana mereka menerapkan hal itu. Dan itu yang pertama. Nah, terus yang kedua yang tentang ini sih. Ini bukan buruknya tapi lebih nggak enaknya sih. Tentang tentang bagaimana social exposure kita dengan teman-teman di Thailand kayak gitu. Karena ada beberapa konsen-konsen yang berbeda. Dan juga kadang mereka sedikit penasaran kalau di negara kita seperti apa kayak gitu. Kadang kita harus menceritakan dengan jelas. Misalnya kayak saya Muslim, saya nggak bisa makan babi, saya nggak bisa ini. Kita harus bisa membantu, bisa menjelaskan dengan baik ke mereka. Dan ada kadang yang menerima, kadang ada juga yang enggak. Nah, itu yang harus kita pahami juga.
Oh gitu ya Mas ya. Iya, iya, iya. Nah iya kayak gitu. Nah bahkan bahkan ada sedikit dosen yang mungkin agak lucu. Kalau kami bilang bukan dosen nakal, tapi dosen yang lucu. Karena memang kehidupan mereka demikian, yang sedikit bukan mendemonstrasikan apa ya, menyebarkan lah bahasanya kayak itu, menyebarkan tentang tentang kehidupan yang sebenarnya itu kalau di agama kita dan juga di paham kita tuh kurang kurang tepat kayak gitu. Cuman kita kayak bawa candaan aja gitu loh. Makanya kami bilang dosen lucu seperti itu. Misalnya kayak Oh. konsep kayak kayak kenapa sih kalian tuh nggak boleh makan babi, padahal kan babi enak itu. Kenapa sih kalian nggak boleh berhubungan sebelum kalian nikah, dan itu kan kalian bisa mengenal sebelum kalian nikah dan sebagainya. Nah itu yang Hmm. kita harus bisa lebih pahami, dan memang lingkungan teman-teman kita di Indonesia tuh walaupun kita bisa tetap bergaul sama teman-teman foreigner, tapi tetap harus juga ngejaga bonding kan dengan teman-teman Iya, Indonesia. iya, iya. Karena siapa lagi nanti mau ngingatin kita tentang hal itu kalau bukan teman-teman Indonesia kita kayak gitu. Itu sih Hmm. yang kurang ini. Berarti bondnya cukup solid berarti dengan teman-teman yang lain Mas di Indonesia. Ya, alhamdulillah solid sih Mas, karena kita ada Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Thailand namanya Permita, PPI-nya, Begitu. PPI di sini. Dan itu selalu nasihatin. Ya walaupun kadang ya kita sedikit crash karena perbedaan cara nasihatin itu. Ya tapi ya namanya juga Hmm. banyak kepala kan, wajar. Nah itu buruknya. Yang bagusnya, ya banyak Ya juga sih asiknya, Mas. ya asiknya. Ya asiknya ya pertama kita banyak belajar culture yang berbeda tadi. Karena Hmm. semakin ini, kadang tuh sekarang agak sulit sih Mas, maksudnya kita kalau ngomong tentang open minded ya, saya kadang juga agak takut ngomong open minded sekarang. Kan ada open minded Kenapa? yang ya sekarang kan Ya kan? kemarin kan ada beberapa fenomena muncul kan tentang ini orang terlalu open minded dan semuanya Hmm. ditelan gitu. Nah, tapi di sini satu sisi juga kita tuh belajar tentang open minded juga, maksudnya berusaha ngehargain gitu culture mereka seperti apa dan sebagainya. Nah, di satu sisi juga asiknya sebenarnya orang-orang Thailand tuh baik-baik juga Mas, sangat-sangat baik. Maksudnya mungkin kayak orang apa ya? Orang Indonesia juga sih Mas. Maksudnya kayak kalau ketemu tuh senyum dan sebagainya kayak gitu. Itu Oh. yang paling kerasa. Murah senyum juga. Walaupun kadang tuh nggak tahu mereka ngomong apa tapi mereka senyum-senyum aja gitu, berusaha ngomong. Ngomong-ngomong Mas sudah bisa lancar bahasa Thailand ya? Ah nggak sih Mas, saya lebih ke kehidupan sehari-hari, maksudnya kayak untuk survive kayak nanya harga ini berapa dan sebagainya, kenalkan diri apa dan sebagainya. Itu cuman kalau Oh, kayak sangat kalau itu nggak bisa, belum bisa oh. agak sulit soalnya. Itu asik lainnya apa lagi ya, dosen-dosennya tuh juga ramah, sangat pengertian, dan juga Mhm. beberapa dosen karena mungkin itu di S1 saya dosen dari luar negeri yang kuliah di luar negeri, tetapi Mhm. kadang terlalu strict karena ngerasa bosnya di luar negeri tuh kayak gini gini gini. Jadi belum bisa menyimbangkan sama culture mahasiswa Indonesia yang sebenarnya itu butuh proses. Bosnya nggak bisa langsung Oh, strict karena kayak gitu. Nah di beberapa dosen sini malah lebih pengertian, bahwasanya is okay kalian pelan-pelan. Sebenarnya tuh kalau di luar negeri tuh harus kayak gini-gini. Di Eropa tuh kayak Hmm. gini, kalian harus coba ikutin. Jadi nggak langsung kayak nyerang secara judge gitu. Jadi coba berusaha ditemani mahasiswa sedikit demi sedikit. Dan itu yang saya sangat sukai kayak gitu. Ya mereka ngasih space juga ya Mas ya. Ya, ngasih space untuk berkembang apa dan sebagainya kayak gitu. Explore, kalian harus explore, jangan belajar saya kayak gitu. Gitu Hmm. sih. oke. Mas kan kemarin ikut menghadiri kongres yang di The Gazan Youth Capital OIC Oh itu. iya, Konferensi wah tentang itu apa sih itu? Apa yang itu menarik dari dari yang ngadain. Jadi latar belakang itunya ini Mas. Jadi tiap tahun OIC countries, kayak Islamic Countries Organization, semua 56 Islamic countries itu rapat menentukan satu kota untuk tiap tahunnya menjadi pusat atau capital city untuk pemuda Islam. Nah, oh, untuk tahun tahun 2022 kemarin yang terpilih adalah Kazan. Tahun 2020 terakhir, kan 2001 kan masih COVID, 2020 itu terpilih ada Dhaka di Bangladesh. Dan juga itu menjadi tempat atau wahana bonding untuk pemuda-pemuda Islam untuk terus kayak ada perkembangan-perkembangan dan sebagainya kayak gitu.
Nah, kemarin tuh yang terpilih adalah Kazani Rasya. Yang ada ini tuh ICYF juga, salah satu bagian bidang dari OIC countries, Organization Islamic Countries itu, dan memang khusus untuk platform untuk pemuda itu sendiri. Dan kami itu agendanya lumayan banyak. Kalau case Kazan kemarin tuh agendanya lebih banyak dibandingkan yang di Dhaka, Bangladesh kemarin. Terus yang saya ikutin kemarin itu yang bagian OIC Youth Scientific Congress, Kongres bagian riset penelitian kayak gitu. Jadi kita ada gagasan 100 yang saintis OIC countries terpilih dari 20 negara OIC dibawa ke Kazan untuk presentasi riset, discussion terus buat beberapa policy recommendation kayak gitu. Terus apa yang bisa diinjeksi masyarakat kita? Ya, sorry Mas. Yang bisa diterapkan dari konferensi itu ke masyarakat kita ada bisa diterapkan nggak? Kemarin tuh sebenarnya subtopiknya ada 4 Mas. Kalau saya sendiri sebenarnya agak lucu kalau untuk saya karena saya kan latar belakang S2 saya rural development. Sedangkan topik yang saya pilih karena nggak ada rural development di salah satu 4 topik. Yang ada itu cuman urban planning, modern education, engineering petroleum, sama satunya lagi tuh apa ya? Lupa saya yang satunya lagi tuh. Oh, tentang ekonomi gitu. Nah, saya nggak ada rural development di situ, jadi saya ambil riset saya itu tentang urban planning. Yang mana rural ke kota itu agak sebenarnya agak agak gimana gitu kan. Cuman saya masih pakai paradigma yang sama tentang developmentnya itu. Nah, kemarin yang saya sedikit teliti itu tentang bagaimana pembangunan public green open space, ruang terbuka hijau publik di beberapa kota di Indonesia kayak gitu. Beberapa kota besar kayak Semarang, Nah, Surabaya, penting banget ya Mas Sarah itu tuh. Makassar sama Jogja kayak gitu. Tentang pembangunan ruang terbuka hijau publiknya dalam membangun green city kan. Terutama topik-topik tentang sustainable development goals itu sendiri. Dan kemarin ada diskusi juga yang menarik Mas sama Dr. Bahik. Dia itu salah Apa tuh Mas? satu senior, Dr. Bahik itu salah satu senior researcher di bagian ICYF di OIC countries itu sendiri. Dan Dari dia mana beliau Mas? dia asalnya dari Turki Mas. Tapi Oh, dia bagian dari OIC ini countries juga tapi bagian pengembangan riset. Dia sedikit ngomentar tentang salah satu result dari penelitian saya itu tentang bahwasanya dalam ini tentang collaboration governance juga, masih collaboration governance, bahwasanya dalam collaborative governance pembangunan urban juga kota itu yang paling penting itu nggak selamanya bagaimana teori barat itu katakan kayak gini. Kalau dari Ansel Engels bilang tuh collaborative governance itu yang jadi facilitating leader itu adalah pemerintah. Nah, sedangkan temuan saya di case penelitian saya itu bukan pemerintah malah, tetapi komunitasnya. Jadi masyarakatnya sendiri. Jadi pendekatannya itu nggak selalu top down kan, tapi bottom up. Nah, itu yang menarik juga kemarin Dr. Baik dan Dr. Baik bilang bahwasanya memang sekarang harus ada pendekatan itu yang lebih marak terjadi di masyarakat Islam kita. Nggak selalu melulu datang dari pemerintah karena kadang tuh yang top down berarti itu kurang. menuntut si masyarakat sendiri untuk lebih aktif dong Mas. Nah, iya, makanya participation itu kan sekarang mulai dijadikan bahan yang ini, Mas, yang sangat bisa digencar-gencarkan. Dan salah satunya tuh satu efek fenomenanya itu tentang partisipasi juga kan, Mas, di parlemen kita harus sediakan 30% untuk perempuan seperti itu. Dan seperti itu salah satu contoh juga. Dan banyak sebenarnya contoh-contoh lainnya juga tentang itu sih, Mas. Jadi Tapi akar itu rumput agak sedikit clash dengan maraknya fenomena kaum rebahan, Mas. Di mana anak muda mau tidak mau kan? Nah, mau nggak mau, ini realita loh, Mas, realita. iya. Itu yang Ya jadi kan? tantangan juga. Itu yang jadi tantangan juga. Nah, ini Tantangan tuh juga. menurut Mas nih, kira-kira apa ya? Misalnya kalau sebuah kegiatan atau acara apa nih, kira-kira buat ngerangsang, ayo dong, lu sebagai anak muda nih, gunain otak lu lebih gitu. Jangan oke lah, misalnya main game atau apa Iya. situs-situs apa nama tuh yang valuta asing tuh namanya Hah, Bitcoin? Kayak aplikasi gitu-gitu. bukan aplikasinya tuh yang jual-jual apa jual-jual gitu tuh namanya Nggak tahu saya, Mas. Nggak pernah saya main. yang masuk itu loh Binomo, oh binomo. kak apa sih namanya Binomo, binomo. yang marak kemarin-kemarin ya kayak binomo gitu kan Binomo. marak tuh jadi yang Robot trading. kan mau ya itu apa ya merangsang banget maksudnya merangsang dalam hal gue nggak perlu capek gue cuman ngotak-ngotak tangan gue dapat sekian sementara dengan yang mas tadi telit apa si dokter tadi yang profesor tadi ungkapkan kan lebih mengutamakan apa otaknya itu dipakai untuk melakukan sebuah
apa ya, tindakan yang keluar gitu loh, nggak Ya. cuman ngotak-ngotak depan gadget gitu loh. Kan itu tantangan banget nih. Nah, Mas ini kan sebagai generasi muda lah yang masih di bawah, Mas belum 25 tahun kan? Saya dua-dua mas, tahun Nah, ini 2023. masih dua-dua kan, di Baru saat dua. yang produktif banget, beda kalau beda dengan saya dan sama istri Kadiso yang udah lewat 40 ya. Nah, itu tantangan banget tuh seperti apa Mas kira-kira nih? Yang dari kacamata Nah, dari POV Mas aja nih. ya, itu sebenarnya jadi tantangan juga sih mas. Memang beda zaman tuh beda tantangan ya. Banyak yang ngomong kayak gitu Hmm. sih. Cuma Pak, ngutip-ngutip iya aja sih. jelas itu Mas. Jelas Cuman beda cuman banget. kadang terkesannya kayak kalau dari saya lihat tuh eh bukan ngejat sih, tapi saya ngelihatnya tuh kayak terlalu mendramatisir bahwasanya tantangan yang ada tuh sekarang tuh di bahasanya tuh terlalu dihiperbolakan. Ya memang tantangannya berbeda, kita nggak bisa banding-bandingin itu. Tapi sebenarnya bukan merasakan tantangan itu jadi bagian yang harus kita, oh iya, oke, datang gitu dan merasa bahwasanya ya karena ini jadi kayak seolah tuh ngomong gimana? Tantangan itu jadikan alasan bahwasanya saya sekarang begini karena ya kehidupan kita berbeda. Jadi dia menerima bahwasanya tantangan itu untuk mengontrol dirinya. Nah, itu terutama tentang fenomena kaum urban itu sendiri itu menerima bahwasanya karena fenomena sekarang berbeda sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kami kayak Hmm. gini. Harusnya kan jangan mengaccept dan mengatakan iya Iya, bahwasanya iya, iya. oh jangan menerima fenomena yang ada itu dan mengatakan bahwasanya karena lingkungan enggak, kita harus sebenarnya menolak bahwasanya oh iya, eh, walaupun kondisinya sekarang dan kami memang harus bisa lebih bergerak lagi kayak gitu. Jangan malah Ya, malah apalagi kan kondisi. generasi Mas nih, apa jumlah pemudanya itu lebih banyak ya, di mana Ya, persaingan lebih ketat nih, ya kan? Mungkin Mas bonus bisa rasa demografi itu sendiri. efeknya bonus demografi yang angka produktif itu meningkat sekarang. Ya cuman kita nggak bisa main selalu main angka sih. Umur produktif belum tentu apa yang dilakukan produktif juga kan. Nah, itu yang jadi Iya, iya, bagian iya. yang dipertimbangkan juga kan sama pemerintah. Apa generasi emas kan banyak juga sekarang isu kayaknya generasi emas nggak akan kecapai deh. Kalau ngelihat apa pemuda zaman sekarang itu jadi Nah, jadi jadi pemikiran lagi sekarang itu. Gimana walaupun secara kuantitatif meningkat, apakah secara selaras dengan produktivitas kita kayak gitu? Itu pertanyaan lagi. Dan kalau dari kira kami sendiri, dosen-dosen ada dosen saya ngomong kayak gini, dalam satu komunitas masyarakat mungkin hanya sekitar 2% kaum intelektual yang bergerak kayak gitu bahasanya. Mungkin sekitar ya, dua ya. dua persen kayak gitu. Dan memang 2% itu yang harus diberikan ruang yang besar kayak gitu. Bukan berarti menyepelekan sekitar 98%. Cuman Hmm. kalau melihat ada 2% itu yang harus dimaksimalkan kayak gitu. Dan itu jadi PR tersendiri untuk bukan untuk pemerintah atau untuk siapa, untuk kita semua ya biar sama-sama kayak gitu kan. Kolaborasi tadi, partisipasi, ya Berarti kalau jangan dari sudut pandang Mas, Mas bakal tetap bergerak dalam hal pengembangan budaya, dalam pengembangan potensi desa tadi ya berarti ya. ya The Mas. name of Karena itu jujur anak mudaan Mas gitu. ya sebenarnya gimana ya? Mungkin itu jadi ini saya sendiri juga sih Mas. Saya ngerasa enjoy aja sih. Maksudnya karena ini saya udah jalan dari S1 saya kan. Saya mulai Mhm. dari kegiatan-kegiatan volunteer dan sebagainya dan ngerasa feel-nya wah ini beda nih. Saya nggak lebih suka cuman kayak apa walaupun saya suka game tapi nggak kayak harus main seharian, saya nggak bisa kayak gitu. Dan ini jadi fenomena tersendiri bahwasanya ngerasain ketemu orang desa tuh duduk sama-sama kayak semua itu feel-nya lebih lebih kerasa. Cerita sama mereka tuh lebih kerasa dibandingkan ini kan kayak main game sampai berjam-jam kayak gitu. Itu nggak salah, kalau menurut saya nggak salah main game, itu ada waktunya, tapi feel-nya saya kerasa beda ketika terjun langsung ke masyarakat kayak gitu. Dan itu saya Hmm. kenapa ambil ini dan Ya, ikut berarti beberapa komunitas gitu. untuk para kaum muda nih, zilenial, Mas Angga nih sebagai salah satu contoh anak muda bangsa yang di samping suka main game, tapi dia punya rasa kepedulian tinggi untuk kemajuan negara kita di masa depan ya Mas ya. Ya amin amin mas, itu jadi PR juga, saya masih banyak PR juga dan masih harus tetap ini Ya, jangan berpuas masih diri lah. now masih now loading lah ya Mas ya. Ya, proses. Proses nih penting banget nih buat anak muda zaman now, jangan rebahan aja, kali-kali nggak apa lah, sambil ngemil-ngemil apa So, tadi, kecoa manis, asam manis tadi ya Mas ya. Oke Mas, kita ke pertanyaan terakhir nih dalam edisi ini, pertanyaan yang berhubungan dengan
akhir zaman Mas, karena kita MDN ini basically channel yang ngurusin akhir zaman, isu-isu. Kita ke pertanyaan terakhir khusus buat Mas Angga. Oke Mas, kita berandai ke masa depan ya Mas. Ke masa di mana perang besar atau perang mungkin Armageddon dikenal dengan nama tersebut, di mana era itu baru selesai dan era baru akan dimulai. Nah, sebagai salah satu anak bangsa nih Mas, yang aktif dan memiliki ide-ide besar untuk masa depan, Mas diundang oleh Imam Mahdi ke Palestina untuk merumuskan tentang platform berkehidupan yang berbasis nilai-nilai tauhid. Ide apa yang akan Mas sumbangkan agar masuk dan digodok ke dalam rumusan ide baru menuju masa keemasan? Apakah Mas akan memenuhi undangan beliau atau Mas menolaknya? Silakan. Oke. Wah, ini berat banget sebenarnya, Mas. Ya, Mas, yang- memang Mas, berat. Saya juga nulisnya berat. Pikirnya ini gimana pertanyaan cocok. Ya, koneksi sama kerjaan, pendidikan Mas sekarang. Silakan Mas. Oh iya, sebenarnya itu kalau saya ngeliat poinnya di ini ya, nilai ketahuitan itu sendiri ya, sama kata kunci di platform. Terutama ngomongin platform tuh anak muda banget sebenarnya kalau kata platform itu. Dan memang penggunaan katanya pas banget sih. Nah, eh, kalau saya pastinya karena ada kata tauhid sama bagaimana membangun dari kata kunci platform itu sendiri ya, pasti kita bakal ikut serta sih. Nah, dalam artian ikut serta itu dalam aspek apa? Sebenarnya banyak kontribusi bisa dilakukan, bisa dibuat. Tapi kalau kita memposisikan ini sebagai founding father-nya karena kita diminta untuk membuat platform itu sendiri, kalau dari saya sendiri gagasan yang paling saya utamakan itu tentang bonding. Yang pertama tentang bonding. Kalau misalnya kita pakai konsep dasar tentang kalau misalnya sholat ya harus rapatkan saf dan sebagainya, itu yang pertama, terutama tentang partisipasi dan itu jadi bonding itu jadi kekuatan tersendiri sih Mas kalau kalau saya ngelihat sekarang. Kenapa? Itu kok saya nggak perlu buat kayak saya harus buat kayak aplikasi ini harus kayak gini. Bonding itu dulu aja Mas. Maksudnya ngelihatnya kayak kita tuh masih banyak terpecah-pecah dengan pemahaman. Yeah. It's okay. Beda pemahaman tuh is okay kalau dari saya. Karena ya itu artinya kita punya independen berpikir sendiri kan, dan itu malah bagus. Karena imam-imam kita bahkan sebelumnya kayak ada mazhab dan semuanya itu karena punya pandangan tersendiri kan, pemikiran Yeah, sendiri itu bagus. Namun di satu sisi kita nggak bisa menolak ketika itu berbicara tentang ketauhidan kan, tentang keesaan Allah dan sebagainya. Dan itu nggak ada tawar menawar yang saya rasa. Makanya tadi yang saya bilang kata bonding itu sederhananya kata bonding kita jadikan platform utama untuk bagaimana pemahaman tentang ketauhidan itu jadi faktor atau kunci utama. Untuk urusan lain mungkin kita masih bisa perbedaan, tapi tentang urusan itu ya itu menjadi hal yang utama. Kayak gitu sih, Mas. Dan itu yang harus bisa kita inikan juga, narasikan dalam artian distribusikan ke pemuda-pemuda kayak gitu. Ya, karena pemuda termasuk saya juga sih, termasuk saya juga karena siapa lagi gitu kan yang mau jadi penerus. Kalau misalnya bukan kita. Saya masih anggap Mas Aldin dan Mas Disko masih pemuda gitu. Kalau kita masih amin. pakai umur Ya, Kementerian jujur saya Kesehatan. jujur saya mau senang Mas, tapi nggak bisa senang karena saya udah 40 plus. Jadi tidak perlu segitunya Mas. Kayak gitu. Jadi saya masih ngerasa demikian. Jadi itu sih kesatuan itu sendiri. Terutama kalau bicara tentang cakupan lebih luas lagi, Mas, ada sedikit kekhawatiran dari beberapa saya dan diskusi sedikit sama teman-teman di hubungan internasional tentang bagaimana kesatuan dari negara-negara Islam itu sendiri. Kalau berkaca tentang OIC itu sendiri, nah itu yang kami agak sedikit khawatirkan gitu kan, Mas. Iya, setuju. Ada statement tertentu Mas tentang hal ini? Apa Mas? Mungkin yang ada statement atau paparan sedikit narasi untuk tentang hal ini Mas? Ya, gimana Mas? Tentang ukhuwah. Ada narasi atau paparan kecil Mas tentang masalah ke persatuan negara-negara Islam zaman now? Oh, dari saya untuk saya Mas. Itu sih Mas, memang
cakupan luas saja tuh senegara aja tuh kita sebenarnya kadang udah kurang agak konsisten ya, karena kepentingan Iya, iya, iya. kepentingan masing negara. Karena kalau dalam politik itu interest itu hal utama, interest. Selain power kalau kata apa Bu Miriam Mudiarjo, dasar-dasar ilmu politik itu terbentuk dari power kan. Tapi di satu sisi ada konsensus sama kepentingan. Nah, masing-masing negara punya kepentingan, tapi satu sisi ya bonding kekeluargaan itu yang memang udah mulai terkikis sih. Karena Iya, iya, karena iya, terkait iya. kepentingan itu, negara-negara yang punya kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. Dan mungkin di satu sisi karena kepentingan cari aman kayak gitu. Ya, cuman ya saya juga nggak bisa menyalahkan kayak gimana karena mungkin saya belum merasakan bagaimana bentuk negosiasi mereka dan secara langsung kan. Cuman itu yang jadi kekhawatiran saya dan teman-teman kemarin diskusi di international relation kan. OIC countries masih belum benar-benar bentuk kesatuan yang utuh, masih penuh cabang kepentingan gitu. Masih, Mas. Gitu sih yang kurang. Berarti ide untuk membuat Nusantara Empire kita kesampingkan dulu, Mas. Ya, OIC Empire Mas. Cakupan lu. Ya, mudah-mudahan kedepannya lah Mas kita sambil saling menggaungkan ide-ide bonding tadi ya Mas ya. Ya Mas. Oke, ini Mas Angga, pembicaraan kita melalui sambungan ke Thailand ya Mas ya. Lumayan seru dan seru banget sebenarnya. Dengan ide-ide berangkat dari konsep pedesaan, tapi kita bisa masuk kemana-mana ya Mas ya. Ya, gitu sih. Menarik, Dari Mas. kecoa asam manis sampai ke politik, sampai ke sana sini Mas ya. Nanti di masa depan mungkin Mas kecoa jadi bahan politik juga Mas. Bisa saja, kita nggak ada yang tahu. Bahan negosiasi Mas. Bahan negosiasi. Komoditas utama mungkin, ekspor apa dan sebagainya nggak ada yang tahu. Saya harap itu tidak akan pernah terjadi Mas. Oke, Mas Angga, terima kasih banget, sukses terus studinya dengan platform-platform dan berbagai macam idenya. Semoga dengan Mas nanti balik ke Indonesia bisa diintegrasikan kepada masyarakat kita ya Mas ya. Semangat terus belajarnya dan salam buat teman-teman di sana Mas. Salam kenal juga. Sukses terus Mas. Siap Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.